adik-adik yang cantik dan soleha, mari kita mulai materi hari ini dengan tema atau dengan materi self love atau mencintai diri sendiri. Kalau kemarin ngaji kita ada pertanyaan tentang bagaimana caranya biar gak insecure. Caranya gak insecure berarti ini salah satu jawabannya dengan cara self love, mencintai diri sendiri. Dan termasuk dari self love dalam Islam itu adalah atau mencintai diri sendiri dalam Islam itu ada. Jadi materi ini bukan hanya di umum gitu ya. Self love atau mencintai diri sendiri dalam Islam itu hifdzun nafs. Yang maksud syariahnya ada 5. Hifdzun, hifdzun nasl, hifdzul mal dan sebagainya. Atau termasuk salah satunya adalah hifdzun nafs, mencintai diri sendiri. Dari mencintai diri sendiri ini maksudnya di sini adalah ada 3 unsur yang harus kita cintai pada diri kita. Ada yang harus kita jaga pada diri kita. Itu nafas artinya adalah menjaga diri kita atau mencintai diri kita sendiri. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah badan kita. Yang kedua akal. Yang ketiga hati. Ini 3 unsur ini masing-masing punya hak untuk kita cintai, untuk kita jaga. Makanya materi kita hari ini adalah self love, mencintai diri sendiri, menjaga diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bunuh diri, ya kan? Bahkan bunuh diri sendiri adalah hukumnya haram, dosa besar. Sekarang kita bahas 3 unsur ini. Yang pertama adalah badan kita, wajib untuk kita cintai. Yang pertama adalah badan kita. Termasuk dari mencintai badan kita adalah menjaga pola makan, ya, menjaga pola makan. Makanan yang harus kita makan untuk mencintai badan kita itu adalah memberikan diri kita makanan yang halal dan yang enak. Dari Quran ada halalan thayyiban, halal juga enak. Tapi enak itu relatif. Enak itu relatif tergantung lidah masing-masing, gitu ya. Tapi gak hanya enak, harusnya harus bergizi. Oh, pedas-pedas nih enak, tapi ya udah enak pedas, tapi jangan sampai yang berlebihan. Contohnya masak mie misalkan, mie dikasih cabai 1 kilo. Habis itu diare, nggak berhenti. Berarti ini kan bukan dari mencintai diri atau menjaga diri. Itu menjaga pola makan. Atau mencintai diri sendiri atau mencintai badan kita adalah dengan merawat diri. Mandi. Ya, kita juga harus membersihkan diri kita. Mandi contohnya. Mandi biar gatal kulitnya biar gatal. Kalau gatal kan jatuhnya nanti juga bukan mencintai diri sendiri. Yang kedua, merawat wajahnya dirawat. Pakai skincare gitu. Pakai skincare tapi jangan yang berlebihan sampai menor. Ini malah justru nanti membahayakan diri. Itu caranya merawat diri. Merawat wajahnya dirawat. Pakai wangian misalkan.
Tapi jangan juga sampai yang berlebihan. Sikat gigi setiap hari, gitu ya. Apalagi kita seorang perempuan harus pandai-pandai merawat diri kita, pakai baju yang bagus. Ini dari sikat gigi juga kan Rasulullah juga sangat menganjurkan untuk kita sikat gigi. Laula asyqa ala ummati amartuhum bisiwak. Kita disuruh untuk siwakan. Kalau kamu beratkan umatku, aku akan mewajibkannya untuk bersiwak. Itu kata Rasulullah. Kita disuruh sikapkan setiap hari sikat gigi. Rasulullah juga setiap hari kan begitu. Kemana-mana bawa siwak. Jika takallama faka'anna miska yakhruju min fi. Di salah satu tiba itu isinya begitu. Jika takallama ketika Rasulullah berbicara, ketika Rasulullah berbicara itu sampai-sampai seperti parfum yang bertebaran dari mulutnya, keluar dari mulut Rasulullah itu seperti parfum. Hanya kita disuruh untuk sikat gigi, membersihkan diri. Itu juga dengan pakai baju yang bagus. Bagus juga relatif kan juga. Yang penting di situ adalah suci, bersih, dan kelihatan layak untuk dipakai. Bukan yang sobek gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari mencintai diri, merawat diri kita. Nggak boleh abut-abutan sampai yang melihat itu ogah untuk melihat. Bagian dari mencintai diri sendiri itu juga menjaga pola tidur. Di sini mungkin yang suka beribadah gitu ya, beribadah sampai siang malam gak ada tidurnya, bukan begitu. Beribadah juga ada, justru malah ada waktu-waktunya yang mustajab, itu yang dimana gitu kan, masih ada waktu-waktunya. Makanya di sini kita juga boleh beribadah dengan sungguh-sungguh gitu ya, tapi jangan lupa istirahat. Kesehatan, kalau kita sehat, ibadah kita juga akan berkualitas. Sukanya tahajud dari habis isya sampai subuh, kayak gitu juga. Kita juga butuh istirahat. Bahkan Rasulullah juga sudah ngasih tahu bahwa yang paling mustajab yaitu sebelum atau di sepertiga malam, gitu kan? Bukan di semua malam, seluruh malam, tapi di sepertiga malam seperti itu. Jadi kalau suka beribadah itu juga ada waktunya, jangan sampai karena ibadah kita lupa terhadap diri kita, nggak istirahat dan lain sebagainya. Tapi karena mencintai diri sendiri, saya sukanya tidur istirahat, jangan tidur mulu. Gitu ya. Di sini intinya tidak boleh berlebihan. Atau yang suka puasa, misalkan setiap hari puasa sampai setahun. Libur puasanya hanya ketika Idul Adha, Idul Fitri, sama hari Tasyrik. Karena itu diharamkan untuk berpuasa. Dan juga Rasulullah sudah ngasih contoh bahwa kalau pengen puasa ada yang seminggu 2 kali, Senin sama Kamis, kan? Atau pada awal bulan atau di tengah-tengah bulan. Atau kalau saya buat puasanya nih, ikuti puasa yang puasa sehari sama batal sehari. Jadi sehari puasa, besok puasa, besok lagi
Semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah. Ibadah juga nggak sembarangan, ada tuntunannya masing-masing. Yang suka begadang, ini begadangnya nggak ibadah, begadangnya HP-an, ini juga coba dikurangi. Kita harus mencintai diri. Yang kedua yang harus kita cintai adalah akal kita. Gimana sih cara mencintai akal? Dalam mencintai akal itu kan kita juga bersyukur terhadap apa yang kita miliki, apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu mencintai akal. Akal itu juga perlu makanan. Jadi akal kita itu perlu makanan. Apa makanannya kira-kira? Ilmu. Tapi ilmunya jangan ilmu yang sembarangan, ilmu yang bermanfaat. Coba datang ke pengajian, misalnya ngaji. Kita isi akal kita dengan ngaji. Ngaji tersebut ilmunya yang bersambung, yang bersanad, sanadnya sampai sambung kepada Rasulullah. Kenapa? Biar pikirnya benar, biar pikirnya nggak ngawur. Kita itu kan suka, kalau ilmunya ngawur itu biasanya suka overthinking. Apa namanya? Pikirnya kemana-mana gitu kan, sembarangan. Contohnya misalkan sholat, aku tapi belum benar nih, gak usah sholat deh. Nah, yang kayak gitu mikirnya. Aku masih perilakunya belum benar, masih suka melawan sama orang tua, masih suka ghibahin teman, gak usah sholat deh, itu kan dosa. Bukan begitu mikirnya, ya. Karena kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keburukan itu tadi. Hal-hal yang tidak benar itu bisa kita jaga dengan sholat. Karena dengan istiqomah sholat, kita bisa yang tidak benar-benar itu bisa hilang sedikit demi sedikit, seperti itu. Termasuk mencintai akal itu juga dengan belajar. Yang kita lakukan itu belajar setiap hari kan, masih sekolah setiap hari kita belajar. Itu juga adalah termasuk dari mencintai akal kita. Kita isi terus dengan pengetahuan yang baik. Ini yang nggak baik kita dilakukan, yang baik kita dilakukan. Kita belajar apapun yang itu bisa meningkatkan diri menjadi lebih baik. Ini adalah bagian dari mencintai akal kita. Yang ketiga adalah mencintai hati. Yang ketiga adalah mencintai hati. Bagaimana cara mencintai hati kita? Kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena kalau kita mencintai hati, maka hati kita harus kita jaga. Harus tetap bersih. Kita aja kalau udah cinta nih sama pakaian kita, pasti kalau kotor sedikit langsung dicuci, gitu kan? Kita harus jaga dengan rapi, jangan sampai sobek, jangan sampai ternodai dan lain sebagainya kan. Begitu juga dengan hati kita. Rasulullah juga bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nutfatun fi qalbihi. Sesungguhnya orang mukmin jika dia berbuat dosa, maka hatinya itu akan ada satu titik. Misalkan berbuat dosa 1, maka di situ ada satu titik hitam yang menodai hatinya. Nah, satu titik hitam ini ketika misalkan itu
baju, ketika langsung kita cuci, maka mungkin bisa langsung hilang, kan ya? Nodanya tersebut, titik hitam itu bisa langsung hilang ketika langsung kita cuci, langsung kita bersihkan. Begitu juga dengan hati kita. Kalau setelah berbuat dosa, kita beristighfar atau bertaubat kemudian beristighfar. Maka ini juga bisa membersihkan hati kita dengan cara bertaubat dan beristighfar. Nggak numpuk sampai semuanya hitam. Kalau semuanya sudah hitam, bagaikan kaca. Misalkan kaca ini semuanya udah ternoda hitam, dia nggak bisa menembus cahaya. Begitu juga dengan hati kita. Kalau nggak bisa menembus cahaya, dia sulit untuk diajak berbuat yang benar. Itu hati. Kalau semuanya sudah karatan, ibaratnya sudah larangan, dan nggak bisa dibersihkan, maka semua perilakunya adalah perilaku yang buruk. Makanya kita jaga hati kita dengan cara tadi, bertaubat dan beristighfar. Kalau kan nggak mungkin manusia itu nggak melakukan salah dan nggak melakukan dosa. Semua orang pasti melakukan salah dan dosa. Tapi bagaimana cara kita biar salah dan dosa itu nggak sampai menghitamkan hati kita. Itu aja udah hitam, apalagi sampai keras, gitu kan? Tadi dengan cara bertaubat dan beristighfar, kita tinggalin dosa-dosa. Mencintai hati itu juga bisa dengan mendekat kepada Allah. Nah, kalau hati kita bersih, insya Allah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gampang melakukan ibadah. Kita gampang melakukan hal-hal yang baik, dan di situ insya Allah disenangi dan dicintai oleh Allah. Makanya kita deketin Allah biar hati kita bersih. Salah satu mencintai hati. Yang pertama tadi mengenalin dosa. Yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan. Dosanya banyak banget. Malah nggak mau mendekat kepada Allah. Ini malah lebih tersesat, ya kan? Kita dekati Allah. Yang ketiga, caranya mencintai hati adalah mendekati kekasih Allah. Kita dekat dengan Rasulullah. Salah satunya yaitu dengan cara sholawat. Dengan sholawat, insya Allah maksiat minggat. Kita dekati kekasih Allah dengan banyak membaca sholawat. Ini adalah bagian dari mencintai diri kita sendiri biar kita gak gampang insecure. Biar gak gampang kita insecure itu kan karena juga sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sukanya melihat keluar, tidak melihat diri kita sendiri.